Bab 026. Setelah makan malam selesai, Najwa membantu membawakan teh untuk Bu Marwah ke ruang tengah. Sambil mengipas pelan, Bu Marwah berkata, "Kalau kamu sudah mulai aktif lagi di pesantren, insya Allah semua akan membaik. Kamu harus jadi panutan, nak. Apalagi ini pesantren salah satunya pemiliknya itu mertua sendiri." Najwa tersenyum samar. Tapi dalam hati ia menata rencana, jika namanya kembali harum sebagai ustazah muda, maka posisi Alia di mata siapapun akan terkikis. Ia akan jadi satu-satunya wanita yang layak berdiri di sisi Rayyan, baik sebagai istri maupun sebagai tokoh muslimah di komunitas mereka. Pesantren Al-Hikmah. Mentari pagi sudah mulai meninggi, cahayanya hangat menyapu halaman pesantren yang masih sedikit basah oleh embun. Suasana mulai ramai, tapi tetap tertib khas kehidupan pondok. Suara sandal jepit yang berseliweran terdengar dari berbagai arah, bersahut-sahutan dengan suara sapu lidi yang menggaruk lantai semen dan kerikil halaman. Para santri, baik putra maupun putri, mengenakan seragam pondok, sarung dan baju koko putih bagi yang putra, gamis atau rok panjang bagi yang putri. Beberapa dari mereka tampak tergesa berjalan menuju kelas diniyah pagi, membawa kitab-kitab kuning yang sudah mulai lusuh namun penuh coretan tinta. Ada pula yang duduk di serambi masjid sambil menyalin catatan, wajah mereka serius tapi masih dibalut kantuk sisa subuh. Aroma pagi membawa semangat baru kecuali bagi seorang wanita yang pagi itu baru saja melangkah keluar dari mobil dengan wajah cerah dan langkah percaya diri. Alia turun dari mobil, mengenakan gamis pastel polos dan jilbab segi 4 warna netral yang membuat wajah teduhnya tampak semakin bersinar. Di tangannya tergenggam tas yang simpel, menandakan kesiapannya menjadi bagian dari calon pengajar di pesantren. Di belakangnya, Mira menyusul sambil membantu membawa map, dan Fahri menutup pintu mobilnya lalu berjalan beriringan bersama mereka berdua menuju gedung utama. 29. Alia sengaja meminta Mira menemani, karena tidak ingin berduaan di dalam mobil dengan Fahri. Takutnya timbul fitnah. Tak jauh dari sana, Najwa baru saja selesai menyerahkan dokumen kepada bagian administrasi dan keluar dari ruang kantor. Langkahnya sempat terhenti ketika matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Alia, bersama Fahri. Seolah seluruh udara di pagi hari itu hilang dari dadanya. Najwa hanya bisa terpaku, menyaksikan mantan madu yang dulu ia sumpahi secara kejam, kini berdiri tegak lebih percaya diri dan elegan dari yang ia bayangkan. Alia juga melihatnya. Wajah mereka bertemu. Pandangan mereka beradu. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang tegang. Fahri menyadari ketegangan itu. Ia sempat melirik Najwa, tapi tidak menghentikan langkahnya. Mira juga merasakan hawa dingin yang seketika membungkus suasana. Ia menggenggam lengan Alia ringan, memberi kode untuk bersabar. Namun Najwa bukan tipe yang bisa diam saat harga dirinya terasa diinjak. Alia melangkah cepat ke arah Alia, menghentikan langkah rombongan itu. Apa ini? Main jadi ustazah juga sekarang? Mau tampil suci setelah menulis semua luka masa lalu dan menjualnya jadi novel? Alia menatapnya tenang. Ilmu saya tidak pernah saya jual. Yang saya tulis adalah kisah, dan yang saya ajarkan adalah nilai. Kalau kamu merasa itu menyakitkan, mungkin karena kamu bagian dari yang menyakiti. Mata Najwa menyala. Jadi kamu datang ke sini karena Pak Fahri yang jadi backing-an kamu.
Mira mendesis sambil maju setengah langkah. Hei, Najwa. Kalau kamu punya dendam, selesaikan dengan cara dewasa. Mas Fahri jelas punya hak merekomendasikan siapapun, karena dia donatur di pesantren ini. Dan Alia terpilih karena dia layak bukan karena belas kasihan. Najwa menatap Mira dengan sinis. Gak usah ikut campur. Aku sahabat Alia. Dan kalau kamu nyetil anaknya atau masa lalunya lagi, jangan salah kalau kamu gak akan aku diamin. Wajah Mira penuh emosi. Alia menyentuh lengan Mira, memberi isyarat untuk tenang. Ia lalu menatap Najwa dalam. Aku nggak datang ke sini untuk berdebat sama kamu, Najwa. Tapi kalau kehadiran aku di sini bikin kamu merasa kalah, mungkin kamu belum sembuh dari luka yang kamu buat sendiri. Najwa menggertakkan gigi, lalu melirik Fahri yang masih tenang di belakang. Kamu hebat, ya. Sampai laki-laki pun bisa kamu sihir. Fahri akhirnya angkat bicara, nadanya tenang namun tegas. Maaf, Mbak Najwa. Saya hanya menjalankan amanah. Dan pesantren ini butuh pengajar seperti Alia. Bukan karena dia siapa. Tapi karena dia mampu. Dan lagian, Mbak direkomendasi oleh mertua juga kan. Jadi coba lebih bijak ya. Wajah Najwa memerah. Ia merasa dipermalukan. Tapi ia tahu, makin ia meledak, makin buruk citranya di hadapan semua orang yang mulai memperhatikannya. Ia menggeram pelan dan melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Saat punggung Najwa menjauh, Mira mendesis, hati-hati, jangan sampai dia nyumpahin kamu yang bukan-bukan lagi. Alia menggeleng dan tersenyum tipis. Sudah, cukup. Aku datang ke sini untuk mengajar. Bukan untuk membuka luka. Fahri menatap Alia sekilas, matanya teduh. Alia, sabar memang perlu. Tapi terkadang kita butuh tegas demi menyadarkan, dan kamu punya sisi itu, kamu hebat. Alia membalas dengan anggukan pelan, lalu kembali melanjutkan langkahnya bersama Mira dan Fahri. 30. Sementara dari kejauhan, beberapa pengurus pesantren yang menyaksikan interaksi itu mulai berbisik satu sama lain dan nama Alia mulai menjadi topik hangat, bukan hanya karena masa lalunya. Tapi karena keberaniannya untuk tetap berdiri dan bersinar di tempat yang pernah menjadi saksi luka hatinya. Setelah drama pagi itu, suasana di pesantren Al-Hikmah kembali tenang. Namun di dalam ruang rapat utama, para pengurus pesantren tengah menggelar pertemuan penting. Agenda hari ini adalah menetapkan 2 nama ustazah muda yang akan mengisi posisi pengajar tetap untuk program khusus santriwati, sebuah program unggulan yang selama ini dinanti-nanti. Pak Kamil, salah satu pimpinan pesantren yang dikenal bijak, membuka rapat dengan menyampaikan hasil evaluasi dari proses seleksi dan rekomendasi. Setelah mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak, termasuk Bapak Asmi sebagai salah satu donatur dan juga beberapa pengajar senior, kami memutuskan bahwa posisi pengajar utama dalam 2 bidang ini akan diisi oleh 2 ustazah muda yang sudah cukup dikenal dan memiliki kompetensi masing-masing. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Pak Kamil, termasuk Najwa yang duduk dengan anggun di sisi kanan meja, mengenakan himar biru laut dan senyum terkendali. Di sisi lain, Alia duduk tenang dengan jilbab krem dan ekspresi penuh fokus. Meskipun di antara mereka terasa hawa dingin, keduanya berusaha menjaga sikap. Pak Kamil melanjutkan, untuk program pengajaran bidang tarbiyah ruhiyah atau pembinaan ruhaniyah dan ilmu agama secara mendalam,
posisi tersebut akan dipegang oleh Ibu Najwa Az-Zahra. Najwa tersenyum. Sebuah pengakuan publik yang mempertegas statusnya sebagai istri Ustadz, sekaligus jalan untuk membangun kembali citranya di masyarakat. Para pengurus mengangguk. Pak Kamil melanjutkan lagi, sementara untuk bidang pengembangan kepribadian muslimah dan literasi islami, yang mencakup bimbingan adab, menulis, dan dakwah melalui media akan dipegang oleh Ibu Alia Khairunisa. Sekilas, ruangan terasa hening. Najwa sempat melirik ke arah Alia, namun Alia tidak melihat ke arahnya sama sekali. Ia hanya mengangguk sopan, menerima tanggung jawab itu dengan tenang. Pak Kamil tersenyum. Kami percaya dua program ini akan menjadi kekuatan baru di pesantren kita. Dengan latar belakang dan pengalaman berbeda, Bu Najwa dan Bu Alia kami harap bisa menjadi inspirasi bagi para santriwati. Kami juga akan menjadwalkan pengenalan program bersama minggu depan. Setelah rapat selesai, para pengurus mulai meninggalkan ruangan. Najwa berjalan keluar lebih dulu, Alia menyusul keluar, berjalan biasa saja. Najwa menghampirinya. "Kamu senang?" tanya Najwa dengan nada datar, namun matanya menyimpan banyak tanya dan rasa tak rela. Alia tersenyum tipis. "Aku senang diberi kesempatan bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk menang atau membuktikan sesuatu." Najwa menahan diri untuk tidak melontarkan komentar sinis. Ia sadar, segala silkapnya akan selalu jadi sorotan. "Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih berpengaruh di mata santriwati," gumam Najwa sambil berbalik meninggalkan Alia. Alia hanya menarik napas. Mira menepuk pundaknya. "Biarin aja dia. Kamu udah di jalan yang benar. Fokus ke tujuanmu." Dan di luar sana, para santriwati mulai mendengar kabar bahwa dua ustazah muda akan membimbing mereka. Mereka mulai membicarakan keduanya, yang satu dikenal kalem dan inspiratif lewat tulisannya, satu lagi dikenal tegas dan memiliki latar belakang sebagai istri seorang ustadz ternama. Dua nama yang akan membawa warna baru di pesantren Al-Hikmah. Namun, semua orang tahu dua warna tidak selalu bisa menyatu. 31. Langit mulai berwarna jingga saat mobil melaju keluar dari area pesantren Al-Hikmah. Suasana di dalam mobil sempat sunyi, hanya terdengar desiran angin dari luar jendela yang sedikit terbuka. Mira, yang tadi menemani Alia, turun lebih dulu di perempatan menuju rumah bibinya. "Maaf, Alia, aku harus mampir. Ada urusan mendadak." "Kamu pulang sama Mas Fahri aja ya. Aman kan?" katanya sambil tersenyum menggoda. Alia mengangguk, meski dalam hatinya sedikit canggung. "Iya, Mir. Hati-hati ya." Pintu mobil ditutup, dan tinggallah mereka berdua. Alia dan Fahri. Di satu ruang yang cukup sempit namun memuat jarak begitu luas di antara mereka. Tak ada obrolan selama beberapa menit. Alia sibuk memandangi jendela, sedangkan Fahri beberapa kali melirik lewat kaca spion. Sejak pertemuan dengan Najwa pagi tadi, ia bisa merasakan bahwa hati Alia sedikit terguncang, meski perempuan itu pandai menyembunyikan emosi. Mobil berbelok ke kanan, bukan ke arah rumah Alia. Alia menoleh, keningnya berkerut. "Kita mau kemana?" Fahri hanya menjawab sambil tersenyum, "Sebentar aja. Ada hal kecil yang harus aku ambil." Mereka berhenti di sebuah minimarket kecil. Fahri melepas sabuk pengamannya dan berkata dengan lembut, "Tunggu di sini ya. Gak usah turun."
Alia mengangguk tanpa banyak tanya. Ia memandangi punggung Fahri yang perlahan masuk ke dalam minimarket, dan entah kenapa untuk pertama kalinya ia memperhatikan betul gerak-gerik lelaki itu. Ada sesuatu dalam ketenangan Fahri yang menular. Tidak mengintimidasi. Tidak juga menuntut apapun darinya. Hanya hadir. Dengan tulus. Tak lama kemudian, Fahri kembali ke mobil. Di tangannya ada 2 es krim kon. Ia memberikan salah satunya ke Alia. "Vanila, kan?" Ucap Fahri dengan senyum kecil, mengangkat alis. Alia menerima es krim itu dengan ekspresi kaget. "Kamu masih ingat? Waktu kita rapat kecil waktu kamu masih mahasiswa dulu, kamu pernah ngambek karena ditraktir es krim rasa coklat. Sejak itu aku tahu kamu tim vanila garis keras," jawab Fahri, membuat Alia terkekeh pelan. Tawa kecil Alia itu entah kenapa membuat jantung Fahri berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi ia menahannya, tetap menyetir sambil diam-diam mencuri pandang. Alia membuka es krim itu perlahan dan menikmati satu gigitan kecil. "Makasih Mas," kata Alia lirih. "Gak banyak orang yang tahu hal-hal kecil soal aku. Tapi kamu ingat." Fahri mengangguk. "Kadang, hal kecil itu yang paling menenangkan." Perjalanan dilanjutkan dalam suasana lebih ringan, Alia merasa lebih tenang, dan di sudut hatinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin, kehadiran Fahri selama ini bukan sekadar pengganti perhatian semata. Tapi seseorang yang tahu bagaimana berdiri di sampingnya tanpa pernah mendorong, tanpa pernah menuntut. Dan di sore yang dingin itu, di dalam mobil dengan aroma es krim vanila yang perlahan meleleh, sesuatu yang tidak mereka ucapkan perlahan mulai tumbuh. Diam-diam, tapi nyata. 32. Mobil perlahan berhenti di depan rumah sederhana namun asri milik keluarga Alia. Langit sudah mulai menggelap, senja berubah menjadi bayang-bayang yang lembut. Fahri segera mematikan mesin mobil, kemudian turun lebih dulu dan bergegas membukakan pintu untuk Alia. Sikapnya tetap tenang dan sopan, seperti biasa. "Silakan, Bu Alia," ucapnya dengan senyum tipis. Alia tertawa kecil mendengar julukan itu. Ia pun turun, menenteng tasnya sendiri. "Makasih ya, Mas Fahri, sudah nganterin. Dan juga sudah rekomendasiin aku jadi salah satu pengajar di pesantren," kata Alia sambil menatap wajah Fahri yang berdiri agak menyamping, matanya teduh, tak pernah memaksa. Fahri menggeleng perlahan. "Aku cuma menyarankan, selebihnya semua itu karena kemampuanmu sendiri, Alia. Tulisan-tulisanmu, cara berpikirmu, sikapmu di kelas. Semuanya sudah dilihat dan dinilai. Kamu pantas dapat tempat itu." Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ucapan Fahri bukan sekadar pujian basa-basi. Ia bisa merasakan ketulusan di baliknya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai bukan karena status, bukan karena siapa suaminya tapi karena dirinya sendiri. "Titip salam buat Bapak dan Ibu, ya," tambah Fahri sebelum melangkah mundur. "Pasti," jawab Alia. Fahri sempat menatap ke arah rumah, lalu kembali menatap Alia. Bibirnya bergerak, seolah hendak mengucapkan sesuatu lagi, tapi ia urungkan. Ia hanya menunduk sopan dan kembali ke mobilnya. Alia berdiri di pinggir halaman rumah, menatap mobil itu perlahan mundur, kemudian melaju pelan meninggalkan area pemukiman. Angin sore berhembus lembut,
membawa serta aroma bunga melati dari pot gantung di serambi rumahnya. Alia menarik napas panjang. Di dalam rumah, suara tangisan lembut Isa terdengar. Ia melangkah masuk, dengan hati yang jauh lebih ringan dibanding saat ia keluar rumah pagi tadi. Begitu masuk ke dalam rumah, Alia langsung menaruh tas dan menyampaikan salam Fahri kepada kedua orang tuanya yang sedang duduk di ruang tengah, menemani Isa yang baru saja terbangun dari tidurnya. "Pak, Ibu. Mas Fahri titip salam," ucap Alia sambil mencium tangan mereka. "Iya, Nak. Tadi Bapak lihat di televisi, pesantren itu bakal jadi besar. Bapak bangga kamu bisa ikut terlibat," kata Pak Hussein sambil tersenyum. Bu Rahmah mengangguk. "Fahri itu anak baik. Sikapnya lembut, matanya juga bersih. Ibu rasa dia nggak sekadar perhatian biasa." Alia tersenyum kecil, menahan komentar. Ia belum siap membahas hal itu lebih jauh, apalagi perasaannya sendiri masih belum bisa didefinisikan dengan pasti. Setelah berbincang sebentar, Alia masuk ke kamarnya. Ia menaruh baju ganti di tempat tidur, lalu membuka lemari untuk mengambil pakaian dalam. Saat membuka laci di sisi dalam lemari, matanya tertumbuk pada beberapa potong lingerie Brenda yang tertata rapi. Masih bersih, tak pernah sekalipun dipakai. Lingerie-lingerie itu adalah hadiah dari Mira, sahabatnya, saat menjelang pernikahan dulu. Mira menyelipkannya dengan sedikit bercanda, "Biar malam pertamamu berkesan, ya, Ai." 33. Alia menghela napas panjang. Malam pertama yang tidak pernah benar-benar terjadi. Alia duduk perlahan di tepi ranjang, menatap potongan-potongan pakaian itu dengan mata yang basah. Alia teringat jelas bulan-bulan awal pernikahannya yang sunyi. Tidak ada gairah, tak ada sambutan hangat dari suami. Bahkan saat ia mencoba menyentuh Ryan, pria itu hanya berusaha tampak sopan. Tapi Alia tahu, Ryan enggan. Yang lebih menyakitkan, bukan karena Ryan tidak menyentuhnya, tapi karena alasan di balik itu, cinta yang tidak pernah tumbuh. Ia hanyalah wanita yang datang karena perjodohan, bukan karena cinta yang diminta. Pernah satu kali satu malam ia yang meminta. Ia yang memaksa. Dan Ryan menuruti, tapi bukan karena keinginan. Lebih seperti rasa kasihan. Alia menutup laci itu pelan. Bukan karena ia malu, tapi karena ia tidak mau terus menghidupkan luka dari masa lalu. Lalu mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi dan mengganti pakaian, ia kembali ke ruang tengah, mendekap Isa yang mulai rewel. "Lapar? Ya, sayang," bisiknya sambil menggendong anaknya dengan lembut. Ia menyusui Isa di kamar, sambil memandangi wajah mungil itu. Anak ini, satu-satunya makhluk di dunia yang membuat Alia merasa dibutuhkan, diinginkan, dan dicintai secara utuh. Tanpa syarat. Setelah Isa tertidur lagi, Alia meletakkannya di boks bayi dengan penuh hati-hati. Malam itu, Alia duduk di kursi meja rias. Ia memandang dirinya di cermin. Seorang janda muda dengan bayi, tanpa suami, tanpa cinta dari masa lalu. Tapi, entah mengapa, ia tidak merasa kekurangan. Karena kali ini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa utuh, walau tanpa siapa-siapa. Sementara di tempat lain, di meja makan,
Bu Marwah duduk sambil menyeruput teh buatannya yang mulai mendingin. Najwa duduk tak jauh dari sana, sambil merapikan brosur kajian untuk dibagikan pekan depan. Suasana tenang itu pecah saat Najwa memulai percakapan yang sejak sore ingin ia sampaikan. Mas, kamu tahu nggak, siapa yang sekarang jadi salah satu pengajar santriwati di pesantren? Ucap Najwa datar, tapi jelas menahan emosi. Ryan yang sedang membuka kitab tafsir di meja tamu hanya melirik sekilas. Siapa? Alia. Cuma satu kata. Tapi cukup untuk membuat tangan Ryan berhenti membalik halaman. Ia mendongak, dan ekspresinya tak bisa disembunyikan terkejut, lalu diam-diam berubah menjadi kagum. Dia diterima di sana. Ryan mengulareng, suaranya pelan. Kapan? Najwa mengangguk perlahan, matanya mengamati setiap perubahan di wajah suaminya. Kemarin. Aku lihat sendiri. Dia datang bersama Fahri dan Mira. Disambut baik pula. Sejenak Ryan terdiam, kemudian mengangguk pelan. Pantas. Alia memang cocok mengajar. Dia pintar, sabar, dan wawasannya luas. Apalagi dia lulusan S2. Santriwati pasti senang belajar sama dia. Belum sempat Najwa merespons, Bu Marwah mendadak menaruh cangkir teh dengan suara keras di meja. Ya ampun, Ryan. Jangan-jangan dia masuk karena pengaruh Fahri. Bukannya kamu sendiri bilang Fahri punya suara besar di pesantren itu? Kalau nggak ada dia, mana mungkin Alia bisa dapat posisi itu? Ryan mengangkat alis. Umi, jangan asal menuduh. Aku kenal Alia, dan aku tahu betul kemampuannya. Kalau dia diterima, itu karena dia memang layak. Bukan karena Fahri. 34. Najwa mengatupkan bibirnya kuat-kuat, tapi tak bisa menahan bara api dalam dadanya. Mas, kenapa kamu selalu bela dia, sih? Tiap kali kita bahas Alia, kamu pasti pasang badan. Seolah-olah aku ini istri yang selalu salah dan dia mantan yang suci. Ryan menghela napas panjang. Ia menatap Najwa dengan wajah tenang, namun nada bicaranya terdengar tegas. Aku bukan membela siapa-siapa. Aku hanya bicara sesuai kenyataan. Alia punya kapasitas, dan dia sudah membuktikannya berkali-kali. Apa salahnya kalau sekarang dia mulai bangkit dan menjalani hidupnya dengan baik? Najwa bangkit dari duduknya. Matanya merah, wajahnya memucat karena menahan marah dan sakit hati. Sudah cukup, Mas. Kamu tahu aku baru kehilangan anakku. Dan sekarang kamu malah menunjukkan kekaguman pada wanita yang bahkan sudah kamu ceraikan. Kamu tega banget, Najwa. Ryan berdiri dan mencoba menenangkan istrinya. Ini bukan soal siapa lebih hebat atau siapa lebih dicintai. Aku hanya ingin semua orang bersikap adil. Termasuk kamu dan Umi. Jangan terus salahkan Alia hanya karena kita gagal membahagiakannya dulu. Tapi Najwa menepis tangan Ryan yang hendak menggenggam bahunya. Ia melangkah pergi ke kamar dengan langkah cepat. Di belakangnya, isak tangis lirih terdengar makin jelas. Selalu dia, Mas. Selalu Alia yang kanmu pikirin. Bu Marwah mendorong kursi rodanya lebih dekat dan menunjuk Ryan dengan kesal. Kamu memang anak durhaka, Ryan. Umi kamu ini yang mengurus kamu sejak kecil.
Tapi kamu malah lebih peduli pada perempuan itu, mantan istrimu yang bawa sial. Astagfirullah, Umi. Kata-kata durhaka dari mulut ibunya membuat Ryan tertegun. Bibirnya gemetar, tapi tak sanggup membalas. Ia mendadak merasa takut, padahal sama sekali tidak bermaksud membela siapa-siapa. Ryan menghela napas dalam-dalam. Ia menunduk sejenak, lalu perlahan melangkah ke arah kamar Najwa. Mengetuk pintu. Tapi tak ada jawaban. Dari balik pintu, ia hanya bisa mendengar suara sesenggukan tertahan, dan di luar rumah, angin mulai bertiup lebih kencang. Seperti pertanda badai dalam keluarga ini belum benar-benar reda.